Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU Tanggulangin. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi walau melalui dunia maya. Kami harapkan kalian sehat-sehat saja, begitu keluarga kalian. Anak-anakku kelas 9, untuk kelanjutan dari materi kemarin mengenai tentang jual beli. Sekarang kita menginjak pada macam-macam jual beli. Jual beli sah. Yang pertama yaitu jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada pada tempat terjadinya transaksi. Seperti halnya kita jual beli pada toko-toko, pada di pasar, transaksi kita di pasar tradisional atau di pasar modern. Yang kedua, jual beli barang pesanan yang lazim, istilahnya dalam akad yaitu akad pesan. Jadi akad salam di sini bisa dikatakan atau kata lainnya kita akad pesan. Misal saya pesan baju yang berukuran XL bermerek Bose dengan warna putih, ketentuan kain katon. Nah, ini semuanya harus dengan jelas ketika kita menggunakan akad salam atau pesan. Yang ketiga, jual beli barang dengan kerjasama atau serikat. Seperti halnya kita sistem waralaba kalau di zaman sekarang. Seperti halnya di Indomaret, di swalayan yang waralaba itu sistemnya adalah serikat. Dan banyak lain seperti halnya yang ada pada LKS kalian. Yang kedua yaitu jual beli tidak sah atau fasidah. Penyebab jual beli tidak sah sebagai berikut. Yang pertama disebabkan oleh ahlain atau penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli tidak mengikuti syarat rukun daripada jual beli. Syarat rukun jual beli pada ahlain atau si penjual atau si pembeli atau mustari atau mabek, seperti materi yang kemarin sudah Pak Muntaha berikan. Yang kedua disebabkan oleh sigot, akad atau sigot. Nanti jual beli biasanya ini juga ada satu barang menjadi dua akad. Ini juga menjadikan barang tersebut tidak boleh. Misalkan kalau sampean beli mobil ini dengan cash harganya 50 juta, kalau Anda beli mobil ini dengan kredit maka menjadi 60 juta. Nah, ini satu barang dijadikan dua harga. Di sini segotnya yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang ketiga disebabkan oleh mauqut alaih atau objek transaksi. Mauqut alaih atau objek transaksi di sini yaitu barang yang dijual belikan itu tidak memenuhi syarat rukun daripada mauqut alaih. Di antaranya yaitu syarat rukunnya yaitu suci dan halal. Apabila kita mengakati barang yang najis maka tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang C, jual beli sah namun dilarang. Yang pertama yaitu jual beli waktu khutbah Jumat. Jadi di sini tidak diperbolehkan ketika kita jual beli pada waktu sholat ketika khutbah Jumat. Karena dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu nudiya ila sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Pada lafaz wadzarul baik kita diperintahkan oleh Allah sebelumnya yaitu segera untuk melaksanakan atau memenuhi panggilan Allah yaitu yang berupa melakukan salat Jumat. Akan tapi kita terlebih dahulu transaksi ya. Ini yang menjadikan jual belinya sah namun dilarang oleh Allah. Seperti halnya begini, ketika orang tua kalian memerintahkan untuk segera melakukan sesuatu akan tapi sampean ini masih bulet. Ini juga buletnya ini yang dilarang. Yang kedua, jual beli niat menimbun barang. Jual beli biar dalam tahun ini kita timbun, baru ketika sudah barang itu langka kita jual lagi. Ini yang tidak ini yang juga dilarang. Yang ketiga, membeli dengan menghadang di tengah jalan, di tengah perjalanan. Maksudnya barang ini sebelum nyampe pada pasar di tengah perjalanan kita menghadang. Sudah saya beli saja di sini. Kalau saya jauh-jauh ke pasar. Nah, ini menjadikan harga akan turun. Yang keempat, membeli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Seperti halnya barang ini masih ditawar oleh orang lain.
belum tentu jadi dan tidaknya, akan tapi sampean serobot atau halnya menikung. Sama halnya dalam pernikahan juga begitu, ketika perempuan masih dalam khitbah orang lain, masih dalam lamaran orang lain, tidak boleh kita mengambil alih atau menikungnya. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Biasanya ini digunakan di pasar-pasar tradisional, biar pembeli ini membeli barang tersebut, ada tim yang akan mengecoh si pembeli biar menjadi beli barang tersebut. Yang enam, jual beli barang untuk kemaksiatan. Ini juga tidak boleh. Misalkan kita beli barang, kita beli ayam jago, tapi ayam jagonya digunakan untuk sabung atau untuk tarung, jadi judi. Ini juga tidak boleh. Seperti halnya kita beli gaple, tapi gaplenya untuk nopo judi, tidak boleh. Sedalam ada jual beli, di situ ada khiyar. Khiyar dalam jual beli, khiyar adalah kalau menurut bahasa yaitu memilih yang terbaik, atau dalam istilah memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi sebelum kita membeli, kadang kita masih tawar-menawar, harganya sekian, barang yang dipilih ini, warnanya ini, berbagai macam warna. Ini khiyar, memilih yang terbaik. Apa sih tujuan daripada khiyar? Tujuan daripada khiyar antara penjual dan pembeli mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan, biar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Adapun untuk hukum khiyar adalah mubah. Jadi dalam syariat Islam, dalam jual beli ini, sebelum barang ini sah atau dijadikan, dijual atau dijadikan untuk dibeli, syariat Islam mengatur ada khiyar. Macam-macam khiyar, ada khiyar majelis, khiyar syarat, ada khiyar aib. Jadi khiyar majelis, selagi kita masih dalam toko, kita masih bisa untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Atau khiyar syarat, di syaratnya misal begini, nanti syaratnya barang ini harus dikirim sampai ke rumah. Ini juga khiyar syarat atau khiyar aib. Khiyar aib di sini barang yang masih rusak, barang yang sudah rusak, maka bisa untuk dikembalikan. Ini macam-macam khiyar. Anak-anakku sekalian, dari materi yang sudah Pak Muntaha berikan, sekarang tugas yang wajib kalian selesaikan, yaitu apa hikmah dari akad jual beli. Pak Muntaha harapkan kalian mendapatkan ilmu manfaat serta barokah. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.